Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Nah, sekarang kita kedatangan patch note Wild Rift 2.2a dan patch note ini tuh udah aktif di dalam game mulai hari ini jam 7 pagi. Dan di sini ada beberapa buff, nerf champion, item dan juga tentang champion baru dan juga ada event baru. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman dan juga terpercaya. Yang pertama tentang champion baru. Jadi kita bakal kedatangan champion Rammus. Ini adalah tank jungler yang nantinya bakal rilis di tanggal 22 April. Ya sekitar 10 hari lagi lah. Untuk kalian yang mungkin penasaran banget dengan skill Rammus ini kayak gimana, silahkan cek link di deskripsi di bawah. Tapi itu mengacu yang di PC cuy. Kalau misalnya untuk yang di Wild Rift, gue bakal upload di tanggal 22 April nanti. Rammus ini menurut gue salah satu champion yang bagus banget buat kalian yang mau belajar jungler cuy. Selanjutnya tentang skin baru. Jadi kita kedatangan skin dari Stargazer Universe. Itu ada Stargazer Camille, Soraka, dan juga Twisted Fate. Dan ini skinnya belum ada di PC cuy. Dan juga tentunya bakal ada dua skin baru untuk Rammus, yaitu Molten Rammus dan juga Sweeper Rammus. Dan untuk tanggal rilisnya itu belum ada, tapi nanti bakal dirilis bulan ini cuy. Dan karena ada skin baru Stargazer, tentunya nanti bakal ada bundle-nya cuy. Dan ini adalah beberapa reward dari bundle-nya. Dan tentunya bakal ada event baru juga untuk penyambutan skin dari Stargazer Universe. Yang ada eventnya ini ada blue merch dan juga item. Tapi kayaknya nggak ada skin gratis Stargazer deh. Dan untuk eventnya ini dimulai dari tanggal 15 sampai dengan akhir April. Kemudian tentang 120 fps. Nah ternyata itu ada beberapa HP yang support itu agak telat cuy. Dan itu baru diimplementasiin hari ini. Dan selanjutnya tentang penyesuaian champion. Jadi ada buff, nerf dan juga adjustment. Yang pertama Alistar, ini dia di nerf ya. Skill 2 nya damage-nya dikurangi dari 55 turun ke 50. Dan kalau di level 4 dari 280 kurang ke 260. Dan kemudian kalau skill 2 ini dipakai ke tower, itu damage-nya berkurang 2 kali lipat cuy. Menurut gua nggak terlalu masalah sih. Yang penting dia masih bisa nge-tank, nge-combo, nge-CC lah ya. Yang kedua Blitzcrank, ini adalah champion support yang sebenarnya bagus, cuman jarang banget kelihatan. Karena emang damage kurang, HP-nya tipis gitu ya. Padahal BC ini kan skillnya cukup unik ya. Daripada kita ngelihat Braum Alistar terus gitu loh. Jadi yang pertama skill satunya di buff, dimana damage-nya dinaikin dari 60 ke 80. Dan kalau di level 4 dari 240 naik ke 260. Dan kemudian untuk skill 2 itu kan naikin movement speed kita ya. Nah di akhir nanti kita bakal kena slow gitu kan ya. Nah durasi slow itu kan 1,5 detik. Nah itu dikurangi jadi 1 detik. Ya lumayan lah dia dapat buff dikit ya. Kemudian yang ketiga Chorky. Nah sekarang pasifnya itu di nerf, dimana yang paket muncul di base itu durasi atau cooldownnya dibikin lebih lama. Yang awalnya cooldown itu 100 detik, sekarang dibikin jadi 150 detik. Dari yang awalnya 1 menit 40 detik jadi 2 menit 30 detik loh, 2,5 menit. Waduh, hampir sama kayak cooldown flicker loh, flash. Yang keempat Diana, ini juga jarang banget kelihatan sih ya. Jadi sekarang stat dasarnya itu HP-nya dinaikin dari 570 naik ke 610. Kemudian sekarang dia punya pasif baru, dimana setelah kita menggunakan skill, maka Diana ini bakal mendapatkan attack speed sebesar 30% sampai 120% untuk 3 serangan berikutnya. Sebenarnya pasif ini tuh udah ada, tapi sebelumnya pasif ini tuh ditaruh di skill 3 cuy. Nah sekarang dimasukin ke pasifnya aja. Kemudian skill 1, sekarang cooldownnya dikurangi 1 detik cuy. Dari 10 ke 9, dari 7 ke 6 detik. Kemudian skill 2 juga cooldownnya dikurangi. Dari yang awalnya itu mentok di 14 detik, sekarang dikurangi dari 13 bahkan sampai 8,5 detik cuy kalau di level 4. Dan yang terakhir ulti itu juga di buff cuy, dimana di sini damage-nya bakal lebih gede lagi. Di sini kita bisa lihat scaling AP untuk damage minimalnya itu 35% naik ke 40%. Dan damage maksimalnya itu mulai dari 70% AP sampai ke 80% AP. Jadi sekarang scaling itemnya itu bakal lebih bagus lagi cuy. Dan yang kelima Dr. Mundo di nerf. Aduh sedih lur. Baru aja kemarin gue pakai Mundo lagi, sekarang udah di nerf lagi cuy. Jadi sekarang stat dasarnya attack damage atau physical damage dasarnya itu dikurangi dari 64 ke 58. Kemudian HP-nya juga dikurangi dari 490 ke 650. Dan armornya juga dikurangi dari 45 ke 40. Kemudian skill 3-nya juga di nerf, dimana itu kan skill buat nge-enhance basic attack ya. Nah kalau dulu durasinya itu 5 detik, sekarang durasinya itu cuma 3 detik di level 1. Dan kalau di level 4 itu durasinya 4,5 detik. Yang keenam Galio, ini emang butuh nerf sih ya. Soalnya damage-nya tuh sakit banget cuy, skill 1 aja sakit banget loh, apalagi pasifnya. Jadi sekarang untuk stat dasar HP-nya dikurangi dari 610 turun ke 570. Ternyata darahnya juga ikutan di nerf ya, padahal menurut gue dia udah lumayan tipis ya. Kemudian untuk pasif yang mukul tanah, itu yang damage-nya sakit banget, itu cooldownnya dibikin lebih lama.
Yang awalnya cooldown itu 5 detik kalau level champion kita level 1, dan cooldownnya 4 detik kalau di level 5, dan cooldownnya 3 detik di level 9. Sekarang cooldown itu dibikin lebih lama cuy, dari 5, 4,5 detik, dan juga 4 detik. Untuk di early game masih sama sih, tapi kalau untuk di late game itu naik 1 detik. Itu nggak terlalu masalah sih, masih bagus lah Galio ya. Tapi di sini damage dasar pasifnya yang nabok tanah itu damage-nya dikurangin. Dari yang awalnya 15 sampai 225, itu tergantung dari level, jadi 15 sampai ke 190. Kemudian skill 1 damage-nya juga dikurangi, HP per rasio AP itu dikurangi dari 2% ke 1,5%. Skill satunya emang sakit banget sih ya, kalau misalnya di mid kena skill 1, waduh sakit cuy. Kemudian skill 2 cooldownnya dibikin lebih lama, yang awalnya 15 detik naik ke 18 detik. Jadi naik 3 detik cuy. Dan damage-nya juga dikurangi karena rasio AP-nya dikurangi dari 60% ke 45%. Dan yang terakhir skill 3-nya juga di nerf cuy. Yang ngedash itu jaraknya dikurangi, yang awalnya 6,5 turun ke 5,75. Kemudian Leona ini juga jarang banget kelihatan. Leona, Diana itu jarang kelihatan cuy. Yang pertama skill 1 cooldownnya dikurangi 1 detik, yang awalnya 6 turun ke 5. Dan kemudian untuk skill 3 cooldownnya juga dikurangi cuy. Kalau di level 1 cooldownnya kurang dari 13 ke 12, tapi kalau misalnya di level 4 dari 10 detik ke 6 detik. Lumayan nih cuy. Kemudian selanjutnya Pantheon. Jadi kemarin setelah dia di nerf kayaknya damage-nya agak kurang ya. Soalnya banyak banget yang ngeluh ya, "Bang, ini kenapa damage-nya jadi kecil banget ya?" gitu. Jadi sekarang stat dasarnya dinaikin, yaitu attack damage-nya dari 58 ke 64. Kemudian pertambahan attack damage per level itu juga dinaikin. Dari yang awalnya 2,65 per level naik menjadi 3,6 per level. Kemudian skill 1 juga di buff. Di sini damage dasarnya dinaikin. Walaupun untuk damage dasar itu yang dinaikin cuman yang di early game doang. Kalau misalnya di late game itu sama-sama 190. Tapi di sini rasio AD bonusnya dinaikin cuy, dari 100% naik ke 110%. Yang artinya di sini scaling itemnya bakal lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya Pantheon yang lama full item dengan Pantheon yang baru full item, itu bakal lebih sakit Pantheon yang baru ini cuy. Pokoknya damage itu naik gara-gara item gitu. Dan rasio attack damage untuk bonus critical strike juga naik dari 150% ke 165%. Pantheon menurut gue sekarang juga lumayan sering dipakai kok. Jadi kayaknya ini jadi lebih bagus lah. Kemudian Shyvana, jadi sekarang dia di nerf lagi. Jadi untuk stat dasar HP-nya dikurangi dari 650 ke 610. Kemudian untuk skill 1 cooldownnya ditambah 1 detik cuy, dari yang awalnya 8 ke 9 dan dari 5 ke 6 detik. Dan skill 3-nya juga di nerf, dimana damage HP on hitnya itu dikurangi dari 3,5% turun ke 3%. Ya ini menurut gue nggak terlalu masalah sih, yang penting kalian dapat dragon ya. Kemudian selanjutnya Tristana. Ini kayaknya udah di buff berapa kali ya? 2 kali apa ya? Itu juga masih jarang kelihatan ya. Stat dasarnya dinaikin, dimana attack damage per level dinaikin dari 2,65 per level naik ke 3,6 per level. Dan kemudian untuk skill 3 juga cooldownnya dikurangi, dari yang awalnya 16 turun jadi 16, 15, 14, dan 13 detik. Dan untuk penyesuaian champion yang terakhir yaitu Vi. Nah dia sekarang di nerf cuy. Jadi stat dasar untuk armornya dikurangi dari 35 ke 30. Dan untuk skill ulti cooldownnya dibikin lebih lama cuy, dari yang awalnya 85 naik ke 95. Naik 10 detik loh. Dan kalau di level 3 itu dari 45 naik ke 55. Orang-orang pakai Vi ini gimana ya? Kok gue nggak bisa gitu? Karena Vi ini di nerf berarti Vi ini bagus banget kan? Dan selanjutnya tentang perubahan item. Yang pertama Infinity Orb. Jadi kata developernya, item ini tuh terlalu bagus untuk harga yang terlalu murah, yaitu cuma 2.850. Jadi sekarang harganya itu dinaikin ke 3.150. Ini gue setuju sih, itemnya emang bagus banget cuy, nambahin damage ya, dan harganya juga murah. Dan kemudian tentunya nerf untuk Sunfire Aegis, karena kalau Mundo yang pakai, waduh gokil ini cuy. Dari yang awalnya damage bakar-bakarnya itu 16-30, sekarang dikurangi jadi 16-25. Dan juga scaling HP-nya juga dikurangi cuy, dari yang awalnya 1% turun ke 0,8%. Dan yang terakhir bug untuk item Glorious Enchant. Jadi di dalam game itu ternyata tulisannya 800 gold cuy, padahal sebenarnya harganya itu cuma 500 gold. Dan yang terakhir tentang perubahan sistem game, yaitu tentang tower. Jadi kita developernya di turni ataupun di scene kompetitif itu playernya itu pada bergerombol gitu di awal-awal ya. Jadi landing pass itu nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh developernya. Jadi sekarang di 4 menit pertama game, tower untuk di Baronland dan juga di Midland itu dapat 90 armor dan juga 90 magic resistant. Dan di 4 menit pertama, towernya juga bakal dapat defense tambahan tergantung dari seberapa banyak champion musuh yang ada di sekitar tower tersebut. Kalau misalnya 2 champion, bonus itu 10 armor, 10 magic resist. Kalau misalnya 3, dari yang awalnya 100 naik ke 250. Ini naiknya 2 kali lipat lebih loh. Kalau 4 champion dari 200 ke 300, dan kalau 5 champion dari 300 ke 350.
Oke, itu dia tadi tentang patch note Wild Rift 2.2a. Kalau misalnya kalian ada yang nanya, Bang, Kha'Zix dan Rengar mana bang? Padahal kemarin bilangnya itu bulan April. Nah, itu gue juga heran cuy. Padahal pas di bulan Maret itu kalau gue nggak salah developer itu bilang gini, bulan depan kami bakal ngadain event Kha'Zix Rengar. Tapi malahan bulan depannya lagi gitu. Oke, sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikut.